Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan usaha dan daya. Dan juga kita akan membahas beberapa contoh soal. Selamat mengikuti. Usaha dan daya. Apakah yang dimaksud dengan usaha? Benda dikatakan melakukan usaha terhadap benda lain jika gaya yang dikerjakannya mengakibatkan terjadinya perpindahan pada benda yang dikenai gaya tersebut. Perhatikan gambar. Suatu gaya bekerja pada suatu benda. Dikatakan gaya tersebut melakukan usaha jika benda yang dikenai gaya tersebut terjadi perpindahan. Jadi kata kuncinya adalah terjadinya perpindahan. Usaha dikatakan bernilai 0 jika gaya yang dikerjakan terhadap benda tidak mengakibatkan perpindahan, maka dikatakan usahanya 0. Perhatikan gambar berikut. Suatu benda didorong oleh seseorang dengan menggunakan gaya 80 Newton. Tetapi benda tersebut tidak berpindah tempat, atau dikatakan perpindahannya adalah 0. Maka dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha atau usaha bernilai 0. Oke, sudah paham tentang usaha? Kita lanjutkan. Rumus usaha. W sama dengan F kali S. Usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Sedangkan F adalah gaya dan S adalah perpindahan. Jadi usaha sama dengan gaya kali perpindahan. W usaha satuannya adalah Joule, sedangkan F gaya satuannya adalah Newton. Sedangkan S perpindahan satuannya adalah meter. Contoh soal 1. Doni mendorong sebuah meja dengan gaya sebesar 50 Newton ke arah kanan, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter ke arah kanan. Berapakah usaha yang dilakukan Doni? Perhatikan gambar berikut. Sebuah meja dikenai gaya oleh Doni sebesar 50 Newton, sehingga meja berpindah tempat sejauh S atau 2 meter. Diketahui F sama dengan 50 Newton. Sedangkan S perpindahan sama dengan 2 meter. Ditanyakan berapakah W usaha? Jawab, W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan, di mana F gaya 50 Newton, perpindahannya 2 meter, sehingga didapatkan W usaha sama dengan 100 Newton meter. 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Sehingga di sini dikatakan bahwa usahanya adalah 100 Joule. Jadi usaha Doni adalah 100 Joule. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini. Dina memindahkan sebuah benda yang bermassa 8 kg dari lantai ke atas meja setinggi 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan Dina? Jika diketahui bahwa gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Perhatikan di sini. Sebuah meja yang tingginya 2 meter. Sebuah benda di sini akan diangkat ke atas meja. Diketahui massa benda adalah 8 kg. M sama dengan 8 kg.
S perpindahan sama dengan 2 meter, yaitu tinggi dari meja. Ditanyakan berapakah usaha? Jawab W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Gaya di sini adalah jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari lantai ke atas meja. Perhatikan gambar pada soal. Berapakah besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari lantai ke atas meja? Coba perhatikan di sini. Benda bisa diangkat dari lantai ke atas meja dengan menggunakan gaya sebesar sama dengan besar berat benda tersebut. Jadi, F di sini gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari lantai ke atas meja besarnya adalah sama dengan berat benda. Jadi dapat dikatakan bahwa F gaya sama dengan W berat benda. W berat disimbolkan dengan huruf W kecil, sedangkan usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Sehingga di sini bisa dituliskan F sama dengan W berat. Pada materi sebelumnya kita pernah mempelajari bahwa W berat itu sama dengan massa kali gravitasi, sehingga bisa dituliskan seperti ini. F sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Di mana massa adalah 8 kg, gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, sehingga didapatkan F sama dengan 80 Newton. Kemudian bisa kita hitung usaha sama dengan F kali S, di mana F adalah 80 Newton, sedangkan S 2 meter, sehingga didapatkan W usaha sama dengan 160 Newton meter. 160 Newton meter sama dengan 160 Joule. Jadi, usaha Dina 160 Joule. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya setiap detik, yaitu P sama dengan W per T, di mana P adalah daya satuannya watt, W adalah usaha satuannya joule, dan T adalah waktu satuannya sekon. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan soal. Dini mendorong sebuah kotak besi dengan gaya 60 Newton selama 4 detik. Sehingga kotak besi berpindah sejauh 2 meter. Berapakah daya Dini? Diketahui gaya F sama dengan 60 Newton. Sedangkan S perpindahannya adalah 2 meter. Sedangkan T, waktu yang dibutuhkan adalah 4 sekon. Ditanyakan berapakah daya? Jawab, sebelum kita menghitung daya, tentunya kita harus menghitung dulu berapakah usaha yang dilakukan. W sama dengan F kali S, di mana F adalah 60 Newton, sedangkan S adalah 2 meter. Sehingga didapatkan W adalah 120 Joule. Sedangkan P sama dengan W per T, di mana W 120 Joule waktunya adalah 4 sekon. Sehingga di sini didapatkan bahwa P daya sama dengan 30 watt. Jadi daya Dini adalah 30 watt. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan pada contoh soal yang keempat. Dito dan Dina masing-masing mendorong benda dengan gaya yang sama, pada jarak yang sama, dalam waktu yang berbeda. Bagaimanakah perbandingan usaha dan daya dari Dito dan Dina? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah Dito, dan ini adalah Dina. Dito dan Dina mendorong benda dengan menggunakan gaya yang sama
pada jarak yang sama, tetapi waktunya berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan di sini bahwa gaya Dito dan Dina adalah sama dan perpindahan yang terjadi juga sama. Maka dikatakan usaha yang dilakukan Dito dan Dina adalah sama karena gaya dan perpindahannya sama. Lalu bagaimanakah dengan daya Dito dan Dina? Apakah juga sama? Tidak. Daya Dito dan Dina tidak sama karena waktu yang mereka tempuh tidak sama atau berbeda. Lalu lebih besar manakah daya Dito dibanding daya Dina? Tentunya daya Dito lebih besar daripada daya Dina karena waktu yang ditempuh Dito lebih cepat dibanding dengan waktu tempuh Dina. Jadi pada peristiwa ini, karena gaya dan perpindahannya sama, maka dikatakan usaha Dito dan Dina sama. Tapi karena waktu tempuhnya berbeda, maka dikatakan daya Dito lebih besar daripada daya Dina karena waktu tempuh Dito lebih kecil dibanding dengan waktu tempuh Dina. Oke, sudah paham tentang apa itu usaha dan daya? Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan tentang usaha dan daya. Semoga mudah dipahami. Dan jangan lupa mengikuti materi selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.